Kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu kisah paling epik dalam sejarah para nabi. Ini adalah cerita tentang kesabaran, perjuangan, dan keimanan yang tak tergoyahkan di tengah lautan kesesatan. Mari kita selami bersama perjalanan hidup Nabi Ulul Azmi yang mulia ini. Semuanya berawal setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai melupakan ajaran tauhid. Pada masa itu, ada 5 orang saleh yang sangat dicintai oleh kaumnya. Nama mereka adalah Wad, Suwa, Yahuds, Yauke, dan Nasr. Ketika kelima orang ini wafat, masyarakat merasa sangat kehilangan. Mereka pun membuat patung untuk mengenang dan menghormati kesalehan mereka. Generasi berganti, dan iblis pun mulai memainkan perannya. Ia membisikkan kepada generasi baru bahwa patung-patung itu bukan sekadar kenangan. Iblis meyakinkan mereka bahwa patung-patung itulah perantara mereka kepada Tuhan dan bahkan harus disembah. Dari sinilah, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, praktik penyembahan berhala atau syirik dimulai. Umat manusia tenggelam dalam kegelapan. Di tengah kesesatan inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tugasnya sangat berat, mengembalikan kaumnya ke jalan yang lurus, menyembah Allah yang Maha Esa, dan meninggalkan berhala-berhala buatan tangan mereka sendiri. Nabi Nuh memulai dakwahnya dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Beliau berdakwah siang dan malam tanpa kenal lelah. Terkadang, beliau melakukannya secara sembunyi-sembunyi dari pintu ke pintu. Di waktu lain, beliau menyeru mereka secara terang-terangan di depan umum. Beliau mengajak mereka merenungi ciptaan Allah yang luar biasa. Langit yang terbentang, bumi yang terhampar, dan segala isinya. Semua itu adalah bukti kebesaran Sang Pencipta. Beliau juga memperingatkan tentang azab yang pedih jika mereka terus-menerus dalam kekafiran. Selama ratusan tahun, Nabi Nuh berdakwah. Namun, apa jawaban dari kaumnya? Sebagian besar dari mereka menolak mentah-mentah. Penentangan paling keras datang dari para pembesar dan orang-orang kaya. Mereka memandang Nabi Nuh dengan sebelah mata. "Kamu kan hanya manusia biasa seperti kami," kata mereka. "Dan kami lihat pengikutmu hanyalah orang-orang miskin dan hina. Bagaimana mungkin kami mau setara dengan mereka?" Kesombongan telah membutakan hati mereka. Mereka menuduh Nabi Nuh berdusta dan hanya mencari kekuasaan. Setiap kali Nabi Nuh menasihati, mereka justru memasukkan yari-yari ke telinga dan menutupi wajah mereka dengan pakaian karena tidak sudi mendengar kebenaran. Ejekan dan hinaan menjadi makanan sehari-hari bagi Nabi Nuh dan para pengikutnya yang setia, yang jumlahnya sangat sedikit. Bayangkan, perjuangan ini berlangsung selama 950 tahun. Sebuah rentang waktu yang luar biasa panjang, dipenuhi dengan kesabaran yang tak ada batasnya. Namun, kaumnya tetap membangkang. Hati mereka telah terkunci rapat dari hidayah. Akhirnya, setelah penolakan yang terus-menerus, Nabi Nuh berdoa kepada Allah. "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Doa sang Nabi pun dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk melakukan sesuatu yang sangat aneh di mata kaumnya. Membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Yang lebih aneh lagi, kapal itu dibuat di daratan kering, jauh dari laut atau sungai. Tentu saja, ini menjadi bahan ejekan baru bagi kaumnya. Setiap kali mereka lewat, mereka tertawa terbahak-bahak. "Wahai Nuh, dulu kamu mengaku nabi, sekarang kamu jadi tukang kayu. Kamu membangun kapal di tengah padang pasir. Apa kamu sudah gila?" Begitulah cemoohan yang mereka lontarkan setiap hari. Namun, Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap melanjutkan pekerjaan mereka dengan penuh keyakinan atas perintah Allah. Setelah kapal itu selesai, datanglah perintah Allah selanjutnya. Nabi Nuh diminta untuk membawa serta para pengikutnya yang beriman dan juga membawa sepasang dari setiap jenis hewan, jantan dan betina, ke dalam bahtera. Tanda-tanda azab pun mulai terlihat. Air mulai memancar dengan deras dari dalam perut bumi, dan pada saat yang bersamaan, hujan lebat turun dari langit seolah tak mau berhenti. Inilah banjir dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air naik dengan cepat, menenggelamkan semua yang ada di daratan. Gunung-gunung pun tak terlihat lagi, tertutup oleh gelombang air yang dahsyat. Di tengah situasi yang mengerikan itu, Nabi Nuh melihat salah seorang putranya, Kanehan, yang berada di luar kapal. Dengan hati seorang ayah yang penuh kasih, Nabi Nuh memanggilnya. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir."
Namun, apa jawaban Kanan? Dengan angkuh, ia menolak. Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah ini, katanya. Kanan lebih percaya pada kekuatan gunung daripada pertolongan Allah. Nabi Nuh berkata lagi, tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah pada hari ini selain Dia yang Maha Penyayang. Tapi nasihat itu sia-sia. Sebuah gelombang besar datang dan memisahkan mereka berdua. Kanan pun tenggelam bersama orang-orang kafir lainnya. Nabi Nuh sangat sedih melihat putranya binasa. Beliau sempat mengadu kepada Allah. Namun Allah menegurnya dengan lembut. Allah berfirman bahwa Kanan bukanlah termasuk keluarganya yang dijanjikan akan selamat karena ia tidak beriman. Dalam kisah ini, kita belajar bahwa ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Selain Kanan, istri Nabi Nuh juga termasuk golongan yang binasa. Meskipun ia adalah istri seorang nabi, ia berkhianat dengan tidak mempercayai dakwah suaminya dan justru membocorkan rahasia kepada kaum yang kafir. Setelah membinasakan seluruh orang kafir di muka bumi, Allah memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujan dan bumi untuk menyerap airnya. Bahtera Nabi Nuh pun berlabuh dengan selamat di atas gunung Judi. Dari segelintir orang yang selamat inilah, umat manusia kembali berkembang biak dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itulah mengapa Nabi Nuh juga dijuluki sebagai bapak kedua umat manusia. Menjelang akhir hayatnya yang panjang, Nabi Nuh memberikan wasiat yang sangat berharga kepada anak-anaknya. Beliau berpesan agar mereka senantiasa berpegang teguh pada kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena kalimat inilah yang menjadi fondasi langit dan bumi. Beliau juga memperingatkan mereka untuk menjauhi kesyirikan dan kesombongan, dua dosa besar yang telah membinasakan kaumnya. Nabi Nuh menggambarkan hidupnya yang ribuan tahun itu, ibarat seseorang yang masuk ke sebuah rumah dari satu pintu, lalu keluar melalui pintu lainnya. Sebuah perumpamaan yang indah tentang betapa singkatnya kehidupan dunia ini, tidak peduli berapa lama kita menjalaninya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah pelajaran abadi bagi kita semua tentang pentingnya tauhid, bahaya syirik dan kesombongan, kekuatan doa dan kesabaran yang tak terbatas dalam berjuang di jalan Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan beliau yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.